色が。つららが撃てるだけです。Oke, halo guys, kembali lagi di video terbaru channel ini. Dan di video kali ini admin akan memberikan sebuah alur cerita dari anime Sasaki to Pichan Isekai The Slow Life wo Tanishimo to Shitara atau disingkat Sasaki and Pips. Di mana anime ini menceritakan tentang kisah seorang om-om miskin yang tiba-tiba dapat kekuatan sihir dari seekor burung yang bisa berpindah ke dunia isekai. Gimana keseruannya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu izinkan admin menyambut orang yang sudah langganan ke channel ini, yaitu ada EP Gaming, Al-Hafiz, The Herb, Wawuru Channel, Muhammad Syaifud, dan Revano Afna. Tidak lupa juga dengan yang udah nyawer di Saweria, ada Gar, Ibra, Rafif, Novi, dan Budi, serta Jova. Terima kasih banyak buat kalian yang udah support admin. Jika kalian ingin membeli produk keren, silahkan klik link di produk di bawah ya guys ya. Kita langsung aja, let's go. Cerita diawali ketika seorang pria berusia 30-an tahun yang setiap berangkat kerja selalu disapa oleh gadis tetangganya yang masih sekolah, dan pria ini bernama Sasaki. Dia juga telah menjadi andalan di kantornya yang bergedang di bidang marketing penjualan yang biasa-biasa saja, tetapi Sasaki selalu membantu juniornya yang cukup kesusahan dalam mengerjakan laporan pengerjaannya. Namun satu hal yang jarang orang ketahui tentang Sasaki yaitu adalah Sasaki sangat menyukai hewan lucu seperti kucing, anjing, dan lain-lainnya. Sehingga Sasaki di sini diam-diam selalu melihat binatang-binatang lucu di internet sewaktu luang. Ketika pulang kantor, Sasaki hampir selalu disambut oleh gadis SMA tetangganya yang belum bisa masuk rumah karena alasan sesuatu. Setelah masuk rumah, Sasaki kembali melihat binatang-binatang lucu. Karena tidak tahan melihat keimutan binatang-binatang lucu di internet, akhirnya Sasaki betulan mengunjungi toko hewan peliharaan. Sayangnya, harga yang dipasang untuk kucing dan anjing yang diinginkannya sangat mahal bagi Sasaki yang seorang pegawai kantor biasa. Namun tiba-tiba Sasaki terkejut karena dia merasa dipanggil oleh seekor burung gelatik Jawa yang menyuruh Sasaki untuk memilihnya. Karena tidak tahan dengan keimutan burung itu dan harganya murah juga, jadi Sasaki tanpa pikir panjang membelinya. Sesampainya di rumah, Sasaki merasa bersyukur bisa membeli burung ini karena dia terlihat sangat imut sekali bagi Sasaki yang kesepian di umurnya yang segini. Tapi di saat ingin memberinya nama, tiba-tiba awalnya Sasaki tidak menghiraukannya, tetapi dia berbicara terus-menerus tentang dirinya yang merupakan seorang pertapa dari dunia lain yang bernama Pier Carlo. Akhirnya Sasaki di sini memberikan dia nama Pichan, meskipun Pichan terlihat kurang puas tetapi dia menerima nama itu. Sasaki di sini mulai mengajak ngobrol Pichan yang dianggap burung khusus walaupun tidak terlalu percaya dengan ceritanya. Karena Pichan sangat ingin makan daging Wagyu A5, Sasaki pun di sini meminta maaf karena sebagai seorang karyawan biasa, dia tidak bisa membeli daging Wagyu A5 yang diceritakan oleh pemilik toko binatang sebelumnya. Karena itu Pichan berkata kalau memang tidak punya uang maka tinggal cari saja dengan cara membuat kontrak partner dengan Sasaki agar kekuatan Mahardika atau penyihir tingkat tinggi Pier Carlo bisa digunakan oleh Pichan kembali setelah membuat kontrak dan menjadikan tubuh Sasaki sebagai wadahnya. Sasaki di sini terkejut dengan hal ini, tetapi dia malah senang karena hewan peliharaan imutnya bisa menjadi lebih dekat lagi dengannya. Lalu di sini Pichan ingin langsung segera pergi ke dunianya agar Sasaki bisa percaya. Setelah itu Sasaki dipindahkan ke kota Beitrium dari kerajaan Hertz yang dulu ditinggali oleh Pichan sebagai Kenja Mahardika Bintang Pier Carlo. Sejak saat itu Sasaki mulai lebih sering pergi ke kantor menggunakan sihir teleportasi berkat Pichan. Hal ini membuat juniornya heran karena Sasaki selalu datang pagi di saat ada penundaan kereta di daerah sini. Kemudian juniornya di sini mengajak Sasaki berbicara lalu membahas tentang rencananya yang ingin membuat bisnis baru secara independen. Dan dia ingin Sasaki ikut ke dalam bisnis ini bersamanya jika memungkinkan dengan bayaran yang lebih besar dari sini.
Namun Sasaki merasa cukup sibuk dan berkata kalau dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Karena sejak saat itu, Sasaki diberikan saran oleh Pichan untuk berjualan di dua dunia dan membangun koneksi dengan para bangsawan agar produknya lebih cepat laris manis, supaya Pichan juga bisa membeli daging Wagyu A5 yang dimimpikannya. Seperti biasa, ketika Sasaki pulang, gadis SMA di sebelahnya selalu menunggu di luar karena orang tuanya sedang bermesraan di dalam. Setelah masuk ke dalam kamar, Sasaki di sini langsung bersiap pergi ke isekai bersama Pichan, di mana rencana mereka hari ini adalah mengunjungi mitra dagang resmi bangsawan di kota ini. Di sana, Sasaki mencoba menjual kertas dan pulpen yang dibawa dari bumi karena memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus dibandingkan dengan yang ada di dunia ini karena teknologinya masih belum secanggih bumi. Siapa sangka barang itu malah terjual senilai 400 koin emas yang kalau dikonversikan dalam yen itu menjadi 400 juta yen. Tapi karena daya beli di dunia ini mahal, jadi bisa terhitung 40 juta yen saja atau 420 jutaan jika dalam rupiah. Setelah itu, Sasaki terus belajar menghafal mantra sihir dari Pichan yang cukup panjang agar bisa digunakan olehnya juga meskipun dia sedikit ceroboh di kantornya. Kemudian ketika Sasaki berjalan dan memikirkan untuk membuat bisnis makanan juga, tiba-tiba dia melihat seorang koki yang dipecat secara tidak hormat oleh para atasannya. Karena merasa kasihan, akhirnya Sasaki mengajak ngobrol koki tersebut yang bernama Franz. Dia menceritakan awal mula tentang dirinya yang sewaktu kecil sudah bergelut di dunia dapur, hingga akhirnya dia bisa mulai menunjukkan bakatnya kepada Master Koki. Tapi rekan-rekan lainnya merasa iri dan membuat Franz difitnah dan mereka menuduhnya mencuri uang yang tidak pernah dia lakukan dan berakhir seperti ini sekarang. Lalu, setelah mendengar itu, Sasaki di sini merasa kalau Franz bisa dipercaya dan berbakat dalam masak, jadi dia mengajak Franz untuk membuka restoran bersamanya. Dia pun sangat terkejut dengan tawaran itu. Akhirnya, setelah Sasaki bekerja sama dengan Mark dari perusahaan Herman, restoran itu pun jadi dalam waktu 1 bulan saja di tempat yang lokasinya sangat strategis. Para pelanggan sangat ramai mengunjungi restoran Sasaki ini dan Franz diberikan gaji yang sangat besar akibat kerja kerasnya. Semua ini dilakukan Sasaki untuk Pichan juga agar dia bisa merasakan makanan enak di sini dan meminta Franz membuat rasanya mendekati daging Wagyu A5 yang diinginkannya. Setelah itu, Sasaki pergi ke tempat lain untuk belajar sihir dari Pichan. Meskipun sudah hampir menguasai banyak sihir, tetapi Sasaki masih belum bisa menggunakan teleportasi tanpa bantuan Pichan di sini. Jadi dia berharap bisa segera menguasainya agar lebih mudah melakukan perjalanan. Kemudian Sasaki kembali ke bumi untuk membeli barang-barang kebutuhan outdoor supaya bisa digunakan oleh profesi pemburu yang cukup diminati di sana sebagai hobi. Dan produk Sasaki pun terjual dengan harga fantastis sesuai dugaan. Hingga akhirnya, barang dagangan Sasaki didengar oleh penguasa kota ini yaitu Viscount Muller. Hal ini sesuai dengan rencana awal Sasaki yang ingin membangun koneksi dengan para bangsawan di kota ini. Awalnya, Sasaki dicurigai sebagai orang penting dari benua lain karena bisa membawa barang-barang canggih ini. Meskipun khawatir barang canggih ini bisa dipakai oleh siapa saja di benua Sasaki, namun Sasaki mengatakan kalau hal itu tidak benar karena hanya sebagian orang saja yang bisa memakainya. Di sini Sasaki juga mengaku sebagai pengrajin dan membuat alat tersebut karena dia tidak ingin diketahui sebagai orang dari isekai. Kesepakatan pun terjadi dan Sasaki diperbolehkan masuk ke dalam mansion ini sebagai tamu terhormat untuk menjual barang-barang canggih. Besoknya Sasaki menghadiri pesta perpisahan juniornya yang akan resign dan memulai bisnis barunya. Sasaki pun dengan halus menolak tawaran juniornya waktu itu karena dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Mendengar itu, juniornya berkata kalau Sasaki berubah pikiran maka dia bisa menghubunginya kapan saja karena Sasaki sangat bisa diandalkan dalam pekerjaan. Terlihat juga kalau dalam berita TV nasional sedang memberitakan pembunuhan berantai yang terjadi di dekat tempat Sasaki. Namun Sasaki di sini tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. Tidak disangka ketika dia pulang, dia malah melihat seorang pembunuh yang diberitakan sedang menyerang seseorang. Meskipun awalnya ragu karena orang tersebut memiliki kekuatan super, tetapi akhirnya Sasaki membantu korban wanita incaran pria itu. Di saat Sasaki panik dan akan membunuh pria itu karena tidak bisa mencairkan esnya, tiba-tiba gadis itu mencairkan es tersebut dan menodong senjata kepada Sasaki sambil bertanya apakah dia adalah orang yang terdaftar di organisasi. Namun setelah dijelaskan, akhirnya wanita itu menelepon atasannya dan mengajak Sasaki pergi ke kantornya untuk dimintai keterangan. Sebelum itu, Sasaki harus pergi ke rumahnya terlebih dahulu untuk membagi informasi dengan Pichan sambil bersiap untuk membawa barang.
Pichan pun di sini tertarik kepada kekuatan support yang ada di dunia ini meskipun tidak menggunakan sihir seperti di dunianya. Saat keluar, Sasaki disapa oleh gadis SMA tetangganya yang selalu di luar saat malam hari. Di situ pun ingin berbicara dengan Sasaki tentang sesuatu, namun karena Sasaki sudah ditunggu oleh wanita itu, jadi Sasaki berkata kalau dia akan meluangkan waktunya di lain waktu. Setelah bersiap, wanita yang bernama Hoshizaki ini berterima kasih kepada Sasaki karena telah menyelamatkannya tadi. Di perjalanan, Hoshizaki menjelaskan tentang fenomena kekuatan super yang muncul dengan perbandingan 1:100.000 orang yang mendapatkan kekuatan super di dunia ini. Meskipun satu orang hanya mempunyai satu kekuatan super, tetapi jika sering dipakai, maka cakupannya akan sangatlah luas dan kuat. Contohnya seperti Hoshizaki yang bisa mengendalikan suhu air juga. Belum diketahui juga tentang pengguna dua kekuatan super di dunia ini. Mendengar itu, Sasaki paham kalau hal ini berbeda dengan sihir. Hoshizaki di sini menjelaskan kalau pengguna kekuatan baru harus mendaftar di organisasi rahasia milik pemerintahan Jepang untuk menangani kasus kejahatan oleh pengguna kekuatan super. Sampai di kantor penanganan fenomena paranormal yang sangat megah, Sasaki malah kaget karena dia tiba-tiba langsung pindah kerja di sini saat Hoshizaki mendaftarkannya ke dalam kantor ini tadi. Di sana, Sasaki ingin merendah supaya tidak bisa diterjunkan ke dalam pekerjaan berbahaya meskipun gaji di tempat ini sangat tinggi. Namun sialnya, saat Sasaki menunjukkan sihir esnya dari nol, Hoshizaki yang maniak pekerja semakin excited sebab sebagai pengguna air, dia tidak bisa menciptakan air dari nol. Yang berarti dengan keberadaan Sasaki, maka masalah air bisa teratasi dan Sasaki sangat cocok untuk bekerja bersama Hoshizaki. Mendengar itu, Sasaki hanya bisa berkeringat dingin dan pasrah karena terlibat dalam masalah ini. Karena ingin mengobrol dengan Pichan, Sasaki pun di sini memutuskan untuk keluar demi menghindari sadap dan CCTV yang mungkin telah dipasang di kamarnya. Benar saja, ketika Sasaki pergi, dia malah diikuti oleh orang dari organisasi. Jadi Pichan menyarankan Sasaki untuk pergi ke toilet lalu berteleport ke isekai agar bisa mengobrol dengan bebas di sana. Sebab perbedaan waktu di sini dan di isekai cukup lama, yaitu 1 jam di isekai, maka di bumi hanya beberapa menit saja. Sasaki di sini memberitahu kenalan di isekainya kalau Sasaki akan jarang datang ke sini. Akhirnya Sasaki kembali ke Jepang lagi. Paginya, Sasaki didatangi oleh Hoshizaki si maniak pekerja yang langsung mengajak Sasaki untuk melakukan misi. Namun Sasaki di sini lebih memilih untuk menghindari hal merepotkan. Jadi Sasaki menolaknya walaupun Hoshizaki terlihat sangat memaksa Sasaki. Untungnya atasan mereka yang bernama Akutsu datang setelah melihat Hoshizaki sedang memaksa Sasaki ikut pergi dalam misi mencari informasi pengguna kekuatan super baru. Setelah diberikan teguran agar Hoshizaki menulis laporan hari ini, Akutsu di sini memberikan handphone kepada Sasaki yang di dalamnya mungkin sudah disadap. Tetapi Sasaki di sini bisa melumpuhkannya di isekai karena di sana tidak ada sinyal. Setelah itu Sasaki melakukan tes fisik dan mendapatkan kartu anggota, serta mendapat informasi tentang organisasi ini yang sangat memperingatkan Sasaki agar tidak membocorkan informasi rahasia perusahaan, agar dia tidak diberikan sanksi yang sangat berat. Setelah pelatihan selesai, Sasaki mendapatkan angpau 1 juta yen sebagai gaji awalnya di sini. Setelah kembali ke rumah lamanya, Sasaki bertemu dengan si gadis SMA Otonari yang memberikan Sasaki kue buat tantangan saat pelajaran memasak di sekolahnya. Dia memberikan ini untuk berterima kasih kepada Sasaki yang selalu memberikan makanan kepadanya. Namun tiba-tiba Otonari malah menanyakan gadis yang bersama Sasaki kemarin dengan ekspresi seram apakah dia pacarnya atau tidak. Namun Sasaki di sini berkata kalau dia hanya partner kerja sekaligus atasannya di perusahaan baru. Setelah masuk ke dalam kamar, Sasaki kaget karena Pichan di sini tidak ingin berbicara. Setelah diajak keluar, ternyata rumah Sasaki telah dipasang berbagai alat penyadapan siang tadi. Setelah dibongkar, Sasaki di sini menelepon atasannya Akutsu untuk tidak menyadap rumahnya lagi karena itu akan mengganggu privasinya di rumah. Akutsu pun di sini meminta maaf karena hal ini dilakukan untuk mengetes Sasaki bukan dari organisasi yang berbahaya lain yang sedang menyusup ke dalam organisasi pemerintah. Setelah disetujui tidak memasang alat sadap lagi, Sasaki pun di sini langsung tepar karena merasa sangat lelah hari ini. Di sisi lain, Akutsu merasa kalau Sasaki sangat berbakat dan bisa diharapkan dalam menggunakan kekuatan super. Selanjutnya, saat Sasaki latihan, Pichan sedikit terkejut karena dia bisa menggunakan sihir tingkat menengah dalam waktu singkat saja. Yang normalnya, penyihir di dunia ini akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa menguasainya. Tapi Sasaki di sini merendah dan mengatakan kalau cukup sulit untuk menghafal mantra tersebut. Pichan di sini menyarankan Sasaki menggunakan buku mantra, meskipun di bayangan Sasaki buku mantra itu seperti di dalam game. Tapi menurut Pichan, handphone Sasaki juga bisa digunakan untuk menjadi buku mantra karena dia bisa digunakan untuk menulis. Setelah ini mereka berencana untuk menjual barang lagi lalu makan malam buatan Friends di restoran.
Saat sampai di tempat dagang Mark, Sasaki langsung menjual alat komunikasi walkie-talkie yang dihargai dengan fantastis karena bisa mengirim suara dari jarak jauh. Oleh karena itu, Mark di sini meminta semua stok yang dipunya Sasaki agar bisa dibeli olehnya. Karena dia menerima informasi kalau mungkin dalam waktu dekat ini akan terjadi konflik perang dengan negara tetangga yang mulai mengusik kerajaan Hearst. Semua barang Sasaki ini juga mungkin akan dibeli oleh Viscount Muller yang memberikan perintah untuk membeli semua barang milik Sasaki selama itu berguna. Meskipun senang, tetapi Sasaki cukup kepikiran tentang perang yang akan segera terjadi dalam waktu dekat ini. Setelah itu Sasaki mengunjungi restoran dan memberikan gaji bulanan sekaligus resep baru yang dia bawa untuk dibuat Friends. Namun besoknya Sasaki mendapatkan misi dari atasannya bersama dengan para pengguna kekuatan super lain yang baru dikenalkan kepada Sasaki, di mana mereka akan menyerbu markas pengguna kekuatan super yang belum terdaftar di pemerintahan. Dan mereka suka membuat kekacauan dengan organisasi tertentu yang bertentangan dengan perusahaan biro ini. Kemudian Sasaki merasa sangat gugup karena ini pertama kalinya dia berada di garis depan walaupun hanya sebatas support untuk Hoshizaki. Terlihat juga kalau anggota lain seperti menganggap remeh misi ini karena mereka mendapatkan info kalau musuh hanya ranking E atau pengguna kekuatan super pemula. Tapi Hoshizaki yang gila kerja untuk mendapatkan uang lebih malah sangat bersemangat untuk melakukan misi yang tidak ingin Sasaki lakukan ini karena hal ini sama seperti baku tembak dengan teroris. Setelah mengepung lokasi musuh, mereka malah heran karena di dalam sana ternyata tidak ada siapapun. Hal ini membuat semua orang sedikit lengah dan tim monitoring tidak bisa menjawab karena telah diserang oleh pengguna kekuatan super musuh. Di saat mereka panik, lalu Sasaki dan Hoshizaki menyadari kalau mereka telah masuk ke dalam perangkap musuh hingga membuat semua anggota panik ketakutan. Hoshizaki di sini berusaha untuk mendekat dengan bantuan sihir es milik Sasaki, tetapi sepertinya musuh mempunyai seseorang yang mempunyai kekuatan psikis dan berhasil mengalahkan semua pasukannya. Hoshizaki di sini menyuruh Sasaki untuk pergi, tetapi meskipun ingin, Sasaki tetap akan berada di samping Hoshizaki agar dia bisa mendukungnya. Lalu muncullah seseorang yang menggunakan kekuatan super psikis yang menyerang Hoshizaki. Hingga akhirnya Hoshizaki di sini berhasil dikalahkan dan tersisa Sasaki seorang saja. Karena sudah terpojok, akhirnya Sasaki di sini mencoba untuk menggali informasi dari musuh sambil memperkenalkan dirinya. Karena Sasaki adalah anggota baru, jadi dia tidak mengetahui nama musuh yang dihadapinya saat ini. Hal ini menjadi sedikit bumerang karena musuh tahu Sasaki adalah anak baru. Meski begitu, Sasaki akhirnya mengetahui kalau jumlah musuh lebih dari satu orang. Karena tidak ingin mengambil resiko lagi, Sasaki pun di sini mengeluarkan sihir petir untuk melepaskan Hoshizaki dari wanita loli itu yang mempunyai kemampuan regenerasi dan energi drain. Dia pun terkejut karena Sasaki bisa mengeluarkan serangan lain selain es yang dilihatnya tadi. Akhirnya Sasaki di sini berhasil mengalahkan dua anggota musuh lainnya yang mempunyai sihir psikis yang sedang bersembunyi. Karena sama-sama dirugikan, akhirnya Sasaki mengajukan untuk gencatan senjata untuk saat ini dan meminta mereka untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi di sini tentang kekuatannya karena saat ini semua orang sedang pingsan. Wanita loli itu pun menyetujui saran Sasaki sebab pihaknya juga sudah dikalahkan. Setelah itu Sasaki ngeles ke atasannya kalau musuh mundur sendiri karena tujuan mereka sudah berhasil. Meskipun awalnya agak dicurigai, tetapi Akusu menerima laporan tersebut dan menyuruh Sasaki untuk istirahat. Di sini Hoshizaki yang sudah sadar ingin mengucapkan terima kasih kepada Sasaki karena telah menyelamatkannya tadi dan hal itu membuat Sasaki terkejut. Meskipun Sasaki ingin segera pulang, tetapi dia tidak ingin diomeli oleh Hoshizaki. Mereka pun akhirnya pergi ke restoran mewah dan makan bersama. Setelah berterima kasih sekali lagi kepada Sasaki, Sasaki di sini malah sangat terkejut karena mengetahui fakta kalau Hoshizaki masih di bawah umur sebab dia tidak bisa meminum bir. Apalagi dia baru memasuki umur 16 tahun. Alasan Hoshizaki di sini berdandan dewasa juga agar tidak diremehkan oleh musuh dan dia ingin menghasilkan lebih banyak uang lagi dari pekerjaannya ini. Akhirnya mereka bersulah untuk pekerjaan berikutnya meskipun Sasaki terlihat masih sangat heran. Dan saat di jalan pulang, Sasaki tanpa sengaja melihat seorang gadis loli rambut pink yang sedang memungut makanan di tong sampah. Lebih terkejutnya lagi, dia malah bisa terbang sambil menggunakan sihir ruang di depan Sasaki.
Setelah mendapatkan cukup uang dari perdagangan dan penjualan di isekai, akhirnya Sasaki di sini berhasil membeli daging Wagyu A5 yang sangat diidamkan oleh Pichan. Setelah itu, Sasaki berniat untuk lebih bersantai di isekai sambil menikmati makanan dari Friends. Tapi sayangnya di isekai, Sasaki di sini malah menerima informasi kalau negara ini akan berperang melawan negara tetangga Kekaisaran Ohgen yang sangat kuat. Prediksi Mark tentang perang ini benar adanya. Viscount Muller di sini ingin Sasaki ikut berpartisipasi sebagai pedagang untuk menyiapkan berbagai kebutuhan perang dari barang dagangan Sasaki yang berguna. Meskipun agak takut akan peperangan ini, tetapi dia tetap akan membantu Viscount Muller. Diketahui juga kalau bahan pangan di negara ini melonjak naik saat berperang, jadi suplai yang harus dikirim ke medan perang dalam waktu 1 bulan tidak akan berhasil juga karena kerajaan ini akan lumpuh secara ekonomi jika memaksa membeli pangan yang harganya tinggi. Sasaki di sini sempat menyarankan Viscount Muller untuk meninggalkan negeri ini jika perang itu tidak menguntungkan, tetapi Viscount berkata kalau dia tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya, apalagi 100 tahun yang lalu ada seorang Mahardika Bintang atau pahlawan sihir yang sempat menolong kerajaan Hers di saat kesusahan. Dan dia mendapatkan hadiah besar dari raja, tapi sepertinya beberapa bangsawan iri kepadanya dan beberapa tahun terakhir sang Mahardika Bintang Pier Carlo dibunuh di sini oleh para bangsawan. Viscount Muller di sini merasa sangat bersalah kepada sang pahlawan Pier Carlo karena keserakahan bangsawan malah membuatnya kehilangan nyawa. Jadi kali ini dia akan melindungi kerajaan ini apapun yang terjadi. Sasaki di sini tahu sebenarnya Mahardika Bintang itu adalah Pichan, jadi dia akan menerima permintaan itu, tetapi dia juga meminta suatu syarat kepada Viscount Muller. Setelah keluar dari mansion, Sasaki sempat melihat tamu dari bangsawan yang bernama Dietrich. Belum diketahui pasti apa perjanjian syarat yang diinginkan oleh Sasaki, namun sepertinya dia memberikan syarat yang berhubungan dengan Pichan yang dulunya adalah seorang pahlawan Pier Carlo. Di sini Sasaki dan Pichan akan memikirkan cara agar bisa memenangkan perang dengan cara yang tidak mencolok, supaya mereka tetap bisa hidup di kota ini yang telah menjadi pusat bisnis pertama mereka. Di sisi lain, Friends didatangi oleh pekerja restoran lamanya yang meminta Friends untuk menurunkan harga pangan karena dia pernah bekerja di sana, tetapi Friends di sini tidak bisa melakukan hal itu karena Sasaki adalah tuan barunya yang sangat baik hati. Jadi dia tidak bisa mengkhianati kepercayaan Sasaki. Mendengar itu, Sasaki juga akan berusaha untuk bertindak cepat supaya semuanya kembali berjalan lancar seperti biasa. Dia pun pergi mengunjungi perusahaan dagang Kepler dari negeri tetangga Neosonia, Republik Lunch, yang direkomendasikan oleh Pichan. Terlihat kalau perusahaan Kepler sangatlah megah. Di sana Sasaki mulai bernegosiasi dengan pemimpin perusahaan dagang Kepler, yaitu Joseph Kepler. Dia menginginkan bahan pangan dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat dekat untuk persiapan perang. Joseph di sini terlihat sedikit menguji Sasaki, namun karena Sasaki pernah bekerja di bidang penjualan, jadi dia pun bisa membujuk dan meyakinkan kepada Joseph kalau transaksi ini tidak akan merugikan kedua belah pihak. Joseph bertanya bagaimana caranya Sasaki membawa semua barang ini jika telah dikumpulkan, dan Sasaki menjawab kalau dia punya suatu metode yang bisa membawa semua barang ini. Setelah mempertimbangkan segala kondisi dan terlihat cukup menguntungkan juga, akhirnya si perusahaan Kepler menerima permintaan dari Sasaki. Beberapa hari kemudian, Viscount Muller sangat terkejut karena Sasaki bisa mengisi gudang dengan bahan pangan yang sangat banyak. Dengan ini, Viscount Muller yakin akan sangat membantu peperangan kali ini. Viscount Muller juga tidak menyangka kalau Sasaki punya kekuatan teleportasi seperti kekuatan Pertapa Bintang. Sasaki di sini meminta Viscount Muller untuk merahasiakan kekuatannya ini. Tapi di sini Sasaki penasaran kenapa Pertapa Bintang disebut seperti itu, dan Viscount Muller menjelaskan kalau dulu Pier Carlo adalah penyihir yang sangat hebat sampai bisa menggunakan berbagai macam sihir bagaikan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar itu, Sasaki memang mengerti kalau kekuatan Pichan sangatlah hebat seperti yang dikatakannya. Viscount Muller di sini merasa sangat berterima kasih atas bantuan Sasaki tentang bahan pangan untuk perang. Dia bertekad akan melindungi kerajaan ini karena sebelumnya dia telah gagal melindungi Pertapa Bintang Pier Carlo yang sangat dikenalnya. Setelah pamitan dengan wajah yang sedih, Pichan di sini terlihat diam sepanjang jalan karena dia juga kenal dekat dengan Viscount Muller di dunia ini. Sayangnya setelah itu kabar pahit datang 1 bulan kemudian dari Mark yang mengatakan kalau Viscount Muller telah kehilangan nyawa di medan perang. Kembali lagi ke bumi, Sasaki telah mendapatkan promosi menjadi inspektur untuk mengisi kekosongan posisi yang terluka akibat serangan tempo hari. Sasaki juga akan ditugaskan kembali dengan Hoshizaki untuk merekrut pengguna kekuatan super agar mereka tidak mengacau di publik. Meskipun terdengar merepotkan, tetapi Sasaki tetap akan melakukannya. Ketika pulang seperti biasa, Sasaki bertemu dengan Otonari di depan rumahnya. Dia sedikit khawatir karena Sasaki saat ini jarang sekali pulang. Dan Sasaki di sini menjelaskan kalau dia sedang sibuk dalam pekerjaannya baru-baru ini.
Otonari di sini ingin berterima kasih dengan cara memijat bahu Sasaki, tetapi Sasaki di sini tidak bisa menerima tawaran itu dari gadis muda sepertinya. Setelah masuk ke dalam rumah, Pichan di sini masih terlihat murung akibat berita Viscount Muller yang dinyatakan tewas dalam pertempuran. Sasaki mencoba untuk sedikit menghibur Pichan agar dia bisa merasa baikan. Pichan di sini sebenarnya berharap kalau Viscount Muller bisa hidup sedikit lebih lama, tetapi semua makhluk hidup pasti akan mati pada waktunya. Besoknya Sasaki kembali ke Isekai untuk mengecek keadaan. Friends di sini berkata kalau setelah kematian Viscount Muller, para penduduk banyak yang mulai pergi dari kota ini. Tidak lama dari itu, Mark datang karena Sasaki dipanggil oleh pelayan Viscount Muller yang ingin membicarakan sesuatu. Sesampainya di sana, Sasaki diperkenalkan kepada anak bungsu Viscount Muller yang bernama Elsa. Si pelayan itu berkata kalau putra ke-1 Maximilian dan putra kedua Kai sedang berseteru satu sama lain untuk menjadi penerus Viscount Muller. Elsa di sini berkata kalau lebih baik kakak ke-1-nya Maximilian lah yang menjadi penerus karena dia lebih bijak dibandingkan kakak keduanya. Oleh karena itu, si pelayan ingin menitipkan Nona Elsa di perusahaan dagang Herman dalam situasi ini agar dia tidak menjadi sasaran dari pertikaian kedua saudaranya. Mendengar itu, si Mark bersedia untuk merawat Nona Elsa selagi pertikaian itu sedang berlangsung. Mereka berterima kasih dan si pelayan meminta kepada Sasaki alat komunikasi jarak jauh dan teropong untuk diberikan kepadanya juga untuk keperluan di sini. Sasaki pun di sini akan memberikan produk itu meskipun di hatinya terasa ada yang menjanggal karena kelakuan si pelayan ini. Benar saja, beberapa hari kemudian si pelayan telah menghubungi pihak lain dengan membocorkan informasi vital dari kerajaan dan kota ini kepada musuh setelah dijanjikan bayaran yang sangat besar. Dia menghubungi pihak musuh menggunakan alat komunikasi dari Sasaki. Si pelayan telah merencanakan untuk membuat konflik internal agar anak ke-1 dan anak kedua Viscount Muller saling membunuh satu sama lain dan Putri Elsa akan menjadi penerusnya. Dengan begitu, Putri Elsa akan dinikahkan kepada pihak musuh. Di sisi lain, Putri Elsa telah tinggal di kediaman perusahaan dagang Herman dengan cukup baik. Di sini Putri Elsa ingin mencoba mengelus Pichan karena dia terlihat sangat menggemaskan. Sasaki pun di sini membolehkannya karena Pichan juga tidak keberatan. Namun sialnya, secara tidak sengaja saat Elsa menekan mata Pichan, hal itu membuat ia sangat terkejut sebab Pichan bisa berbicara bahasa manusia. Namun Sasaki dan Pichan di sini mencoba untuk mengelak. Tiba-tiba, Mark datang sambil memberikan informasi kalau Putri Elsa harus segera pergi ke mansion sekarang. Di sana, si pelayan memberikan bukti perseteruan antara kakak Elsa yang memperebutkan hak pewaris dan keberadaan mereka saat ini belum diketahui. Si pelayan di sini bersikeras agar Putri Elsa segera mewarisi hak pewaris keluarga Muller agar kota ini dan keluarga ini tidak hancur. Meskipun agak dini, tetapi dia akan membantu Putri Elsa sampai mendapatkan suami yang layak. Karena sudah terdesak oleh keadaan ini, akhirnya Elsa pun menerima hak pewaris itu. Terlihat kalau para penduduk mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman karena garda depan peperangan sudah kalah. Jika mereka tidak mengungsi, bisa jadi sasaran berikutnya adalah kota ini. Mark juga berencana mengungsi ke ibu kota bersama Putri Elsa, namun Sasaki di sini tidak ingin pergi karena harus melakukan sesuatu. Setelah pergi ke tempat latihan, Pichan di sini sangat ingin mencoba mengembalikan keadaan perang dengan sihirnya. Mendengar itu, Sasaki pun setuju karena dia tidak ingin juga kota ini dihancurkan begitu saja. Malamnya, mereka pergi menggunakan sihir terbang untuk mendekati musuh yang lokasinya tidak diketahui. Sihir ini sangat diinginkan oleh Sasaki dan umat manusia bumi walaupun sudah ada pesawat dan lain-lain karena ini sangat luar biasa. Sesampainya di lokasi musuh, Sasaki di sini melihat pergerakan musuh yang cukup banyak. Lalu Pichan di sini akan menggunakan sihirnya yang luar biasa agar bisa memusnahkan mereka sekali serang supaya mereka tidak perlu menderita juga. Lalu Sasaki di sini hanya sedikit gelisah saat melihat pembantaian ini, tetapi Pichan berkata kalau dialah yang menyerang, jadi Sasaki tidak perlu risau setelah melihat banyak nyawa yang melayang. Tiba-tiba mereka diserang oleh seorang iblis dan hal itu membuat Sasaki dan Pichan terpisah. Sasaki pun di sini menembak sihir air agar dia tidak terluka saat jatuh. Sedangkan Pichan sedang bertarung sengit dengan iblis tersebut. Setelah kondisi Sasaki aman, dia malah terkejut karena Viscount Muller sedang datang bersama seseorang dalam keadaan terluka.
Saat disembuhkan oleh Sasaki, ternyata pria muda itu adalah pangeran kedua kerajaan Hearst yang bernama Adonis. Sasaki di sini sedikit terkejut mendengarnya dan dia langsung menyampaikan berita kalau Viscount Muller harusnya sudah dinyatakan tewas beberapa hari yang lalu. Anehnya, Viscount Muller di sini tidak terkejut dengan berita palsu itu karena dia memang dalam keadaan terdesak dan terpisah dari pasukan utama. Jadi wajar mereka berasumsi seperti itu. Pangeran Adonis di sini berterima kasih kepada Sasaki karena telah menyelamatkannya. Dia tidak menyangka seorang pedagang seperti Sasaki bisa menggunakan sihir penyembuh yang hebat. Namun, mereka pun di sini segera bertarung melawan pasukan musuh. Viscount Muller di sini kagum karena Sasaki bisa memakai sihir lain sedahsyat itu dan Sasaki mengatakan kalau dia hanya mempunyai guru yang hebat dan imut. Baik pangeran dan Viscount di sini ingin bertemu dengan guru Sasaki jika ada kesempatan. Ketika sampai di daerah pemukiman, ternyata sudah ada banyak monster yang menyerang dan Sasaki bersama yang lainnya langsung menolong mereka. Karena jumlahnya terlalu banyak, Viscount Muller yakin kalau ada Jenderal Orc yang memimpin mereka. Di saat mereka akan mundur bersama Sasaki, tiba-tiba Jenderal Orc muncul dengan tubuh yang sangat besar. Sayangnya, setelah diserang baik dengan serangan sihir ataupun pedang, orc itu tidak bisa dilukai oleh kekuatan Sasaki dan Viscount Muller sekarang. Sasaki di sini mencoba melindungi mereka dengan sihir pelindungnya dan menyembuhkan Viscount Muller yang terluka. Di saat monster itu menyerang lagi, tiba-tiba ternyata serangan itu berasal dari Pichan yang sudah kembali dari pertarungan, tapi sayangnya orc itu masih bisa bertahan. Untungnya Pichan di sini membuat golem berotot untuk menghadapi orc itu. Viscount Muller dan Pangeran Adonis di sini sedikit terkejut karena familiar Sasaki bisa berbicara. Terlebih dia bisa membuat golem itu yang bentuknya sangat familiar. Beberapa warga yang berhasil selamat merasa lega dan Viscount Muller yang sudah penasaran pun menanyakan tentang burung Sasaki. Maksudnya burung familiar Sasaki ya. Akhirnya Sasaki berkata kalau dia adalah guru sihirnya. Viscount Muller di sini bertanya apakah dia adalah Mahardika Bintang yang dikenalnya bisa menggunakan berbagai macam sihir. Pichan pun di sini membenarkan ucapan tersebut dan menegaskan kalau dia sudah direinkarnasikan menjadi burung seperti ini dan ingin hidup damai sebagai peliharaan Sasaki saja. Viscount Muller dan Pangeran Adonis merasa sangat terkejut dan memberikan hormat kepada Pichan karena akibat keserakahan para bangsawan waktu itu, kerajaan Hearst menjadi seperti ini. Pichan di sini tidak mempermasalahkan masa lalu dan Sasaki di sini meminta kepada mereka untuk merahasiakan kebenaran tentang Pichan yang seorang Mahardika Bintang kepada semua orang. Mereka pun di sini setuju untuk menjaga rahasia tersebut. Terlebih setelah Pichan membasmi pasukan Ohgen dalam sekali serang semalam, mereka berterima kasih sekali lagi atas bantuan Sasaki dan Pichan kepada negara ini. Akhirnya, mereka pun pulang menggunakan sihir teleportasi ke mansion Viscount Muller. Setelah pulang, semua orang terkejut melihat kedatangan mereka, terutama anaknya Viscount Muller yaitu Nona Elsa. Mark di sini bingung dengan keadaan ini, terlebih pasukan musuh sudah dikalahkan dalam semalam. Lalu Sasaki di sini mencoba ngeles sebisa mungkin agar dia tidak dicurigai dengan apa yang terjadi. Tidak lama dari itu, anak-anak Viscount Muller yang dinyatakan menghilang pun ikut hadir dan hal ini membuat si pelayan keringat dingin. Elsa yang tidak mengetahui apapun merasa bingung. Ternyata hal ini adalah sebuah rencana dari Viscount Muller untuk membuat sandiwara tentang kematiannya dan anak-anaknya mencoba berebut hak waris. Dengan begitu, dalang dari pengkhianatan di tempat ini bisa tertangkap karena sumber informasi musuh sangatlah detail. Jadi Viscount Muller menyadari adanya pengkhianatan di sekitarnya. Semuanya sudah sangat jelas kalau si pengkhianat ingin menjual kota ini kepada pihak lain dan si pelayan hanya bisa pasrah dengan keadaan ini karena dia sudah tertangkap basah. Putri Elsa di sini berterima kasih kepada Sasaki karena telah menyelamatkan ayahnya. Tetapi Sasaki di sini hanya bisa memikirkan betapa stresnya menjadi bangsawan yang harus bisa ahli dalam strategi seperti ini. Si gadis SMA Otonari merasa cukup khawatir dan kesepian tanpa si Om Sasaki yang jarang pulang akhir-akhir ini. Dia berharap si Om Sasaki bisa lebih sering pulang dan tidak memaksakan diri dalam pekerjaan barunya. Namun saat dia sedang dalam perjalanan pulang, Otonari marah secara tidak sengaja melihat seorang wanita yang terbunuh. Akhirnya setelah memberitahu polisi, dia diwawancarai sebagai saksi atas kejadian ini. Setelah itu, Otonari secara tidak sengaja mendengar percakapan dari dua orang organisasi mengenai Sasaki dan Hoshizaki tentang kasus ini. Mendengar itu, Otonari menjadi sedikit curiga dengan pekerjaan baru Sasaki.
Di sisi lain, ketika Sasaki kembali ke rumah, dia kaget karena hari ini telah menunjukkan waktu bekerja. Harusnya perbedaan waktu di Isekai dan di bumi lebih lambat, tapi karena alasan sesuatu, jadi distorsi waktunya menjadi 2 kali lebih cepat dari biasanya. Jika dihitung, Sasaki telah berada di Isekai selama 3 hari dan di sana dia mendapatkan gelar kesatria kerajaan karena berhasil menyelamatkan Pangeran Adonis. Lalu Viscount Muller naik peringkat menjadi seorang Count juga atas keberhasilannya melindungi Pangeran Adonis dalam peperangan. Pichan dan Sasaki di sini ingin mencari tahu lebih lanjut tentang distorsi waktu, namun Hoshizaki datang ke rumah karena Sasaki sudah ada pekerjaan yang menunggu. Pekerjaan kali ini adalah untuk merekrut seorang anak SMA yang bisa mengeluarkan api. Meskipun pekerjaan ini peringkat E, tetapi Sasaki masih khawatir akan terjadi hal yang merepotkan lagi seperti tempo hari. Untungnya Hoshizaki adalah pengguna air, jadi seharusnya pekerjaan ini bisa dilalui dengan cukup mudah. Setelah sampai di sekolah yang dituju, mereka langsung mencari keberadaan anak tersebut. Meskipun terlihat biasa saja, tetapi siapa sangka kalau anak itu adalah korban bullying yang terjadi di sekolahan ini dan selalu diperas oleh geng berandalan. Hoshizaki di sini ditahan untuk ikut campur oleh Sasaki karena akan lebih baik jika mereka melakukan perekrutan saat dia sendirian. Apalagi jika sampai kekuatan super diketahui oleh pihak sekolah, mungkin hal ini akan menjadi heboh. Sasaki pun tidak ingin melukai harga diri anak itu yang ditolong oleh seorang wanita di saat terdesak. Hoshizaki pun di sini setuju dan mempunyai ide untuk mendekati target dengan caranya sendiri. Jadi Sasaki diminta untuk menunggu sambil menulis laporan kepada atasannya. Setelah cukup lama, akhirnya laporan Sasaki telah selesai dan dia senang bisa bersantai di sini. Tapi siapa sangka dia malah melihat target bersama dengan seorang wanita di taman. Sasaki pun di sini langsung menguntit dari belakang karena dia tidak melihat Hoshizaki di sana. Tapi siapa sangka ternyata wanita yang sedang bersama target adalah Hoshizaki yang telah menyamar. Sebenarnya tidak aneh juga karena Hoshizaki pun masih anak SMA. Tidak lama dari itu, 3 pembuli di sekolah anak itu malah datang karena melihat korban sedang bersenang-senang dengan wanita dan mengganggu mereka. Di saat para pembuli itu ingin mengajak paksa Hoshizaki, tiba-tiba hal itu membuat si pembuli marah. Lalu ledakan api itu membuat pesawat barang di atas yang sedang melintas hancur berkeping-keping. Untungnya Sasaki dengan sigap membuat barier pelindung. Hoshizaki cukup terkejut dengan kejadian ini, namun dia tidak menyangka kalau Sasaki ternyata sudah menguntit mereka sejak tadi. Sasaki pun di sini meminta maaf karena dia tidak menyangka kalau gadis SMA yang berjalan bersama korban adalah Hoshizaki. Kemudian Hoshizaki di sini mengatakan kalau ini adalah salah satu cara terbaik yang bisa dia lakukan. Dia pun bertanya apakah Sasaki yang membuat barier ini, namun Sasaki berusaha ngeles kalau dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hoshizaki di sini curiga kalau Sasaki adalah gadis penyihir, namun hal itu dianggap lelucon oleh Sasaki karena bagaimanapun dia bukanlah gadis tapi om-om biasa, guys. Namun Hoshizaki di sini heran dengan Sasaki yang bahkan tidak mengetahui keberadaan gadis penyihir. Akhirnya Hoshizaki menjelaskan kalau di dunia ini terdapat 7 gadis penyihir yang kekuatannya berbeda dengan pengguna kekuatan super. Salah satu dari mereka berasal dari Jepang. Tapi yang lebih penting sekarang adalah untuk menghilangkan bukti atas kejadian ini karena akan berbahaya jika masyarakat sampai mengetahui dan memviralkannya di dalam medsos. Tiba-tiba baru saja diomongkan, datanglah seorang gadis penyihir yang sempat Sasaki lihat tempo hari yang sedang memungut makanan. Hoshizaki memerintahkannya untuk segera melarikan diri, namun Sasaki di sini sedikit bertanya kepada si gadis penyihir itu untuk mengulur sedikit waktu. Si gadis itu menanyakan apakah Sasaki adalah pengguna kekuatan super, karena kalau iya, dia akan membunuh semua orang pengguna super. Sasaki di sini mengeles kalau dia adalah polisi yang harus membereskan kekacauan ini. Namun sialnya, salah satu buron tempo hari yang bernama Futari Shizuka tiba-tiba muncul karena merasa tertarik kepada gadis penyihir itu. Dia bahkan berkata secara terang-terangan kalau dirinya adalah pengguna kekuatan super dan Futari Shizuka pun akan membantu Sasaki untuk melarikan diri jika mereka mau. Tiba-tiba meski Shizuka berhasil menghindari serangan itu, tetapi dia baru sadar kalau di depannya ada sebuah pelindung aneh. Tidak disangka, di sini Hoshizaki pun langsung menyerang. Ternyata perbedaan kekuatan di antara mereka masih sangat jauh sehingga Futari Shizuka bisa mengalahkan Hoshizaki dengan cukup mudah dan membuatnya pingsan. Futari Shizuka berkata padahal dia ingin membantu tetapi malah diserang. Setelah melihat situasi yang tidak menguntungkan, akhirnya Sasaki pun menerima bantuan dari Futari Shizuka agar bisa keluar dari situasi genting ini dan mereka pun bekerja sama untuk melawan si gadis penyihir. Lalu pertarungan pun dimulai.
邪魔。 Setelah diserang, si gadis penyihir kecewa kepada Sasaki karena dia telah berbohong. Tapi Sasaki berkata kalau dia bukanlah pengguna kekuatan super, melainkan dia adalah gadis penyihir. Lebih tepatnya om-om penyihir. Si gadis penyihir bertanya apakah Sasaki mendapatkan bantuan dari peri juga agar bisa menjadi gadis penyihir. Namun Sasaki di sini masih bingung dan mempertanyakan keberadaan peri itu. Sayangnya si gadis berkata kalau peri itu sudah dibunuh karena sebenarnya dia tidak ingin menjadi Mahou Shoujo atau gadis penyihir, dan bulu ini adalah buktinya kalau si gadis penyihir telah membunuh peri itu. Alasan kenapa si gadis membenci pengguna kekuatan super yaitu karena keluarganya dibunuh oleh si pengguna kekuatan super, jadi dia mencoba memburu mereka. Namun karena di sini sudah mulai ramai dan dia dilihat oleh seorang anak kecil lainnya, jadi si gadis penyihir pun memutuskan untuk pergi dan akan memburu pengguna kekuatan super lainnya seperti Futari Shizuka. Masih. Setelah kejadian itu, Sasaki mengungsi di hotel dengan Futari Shizuka juga. Dan dia meminta tolong kepada Sasaki agar dirinya bisa masuk ke dalam organisasi Sasaki sebagai pengguna kekuatan super. Hal ini tentu mengejutkan Sasaki karena dia adalah musuh organisasi sebelumnya. Ternyata Shizuka di sini tertarik dengan kekuatan Sasaki yang bermacam-macam, yang normalnya setiap orang hanya mempunyai satu kekuatan saja. Jika Sasaki mau membantunya dalam memasuki organisasi, maka dia akan menutup mulut tentang kekuatan Sasaki kepada yang lainnya juga. Kebetulan atasannya Akutsu menelepon dan meminta laporan Sasaki. Kemudian Sasaki di sini menjelaskan situasinya setelah melawan gadis penyihir. Dia juga memperkenalkan Futari Shizuka yang ingin masuk ke dalam organisasi biro pemerintah juga. Akutsu pun setuju untuk melakukan wawancara dengan Futari Shizuka nantinya. Setelah menutup telepon, Sasaki memberitahu Shizuka kalau Akutsu akan memasang kamera pengawas dan penyadapan di kediamannya. Jadi lebih baik Shizuka menghancurkan semua alat sadap itu agar tidak dicurigai sebagai mata-mata organisasi musuh. Tidak disangka, pembicaraan itu sebagian telah didengar oleh Hoshizaki yang sudah sadar. Dia tidak menyangka kalau di setiap rumah staf organisasi ternyata dipasang kamera tersembunyi dan alat penyadapan. Jadi dia ingin segera kembali ke kantor sekarang juga. Sebelum itu, Sasaki pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu agar bisa melunakkan daging, tetapi hal itu memerlukan umeboshi yang asli agar hasilnya tidak terlalu asam. Setelah sampai di kantor, Sasaki diberikan umeboshi asli dari Futari Shizuka yang sudah diawetkan bertahun-tahun. Hoshizaki di sini memperingatkan Sasaki untuk tidak terlalu percaya kepadanya karena dia adalah orang yang berbahaya dengan kekuatan yang sudah di-upgrade. Karena dia bisa menyerap energi kehidupan dan juga bisa meregenerasi tubuhnya. Sesampainya di ruangan Akutsu, Hoshizaki di sini langsung menanyakan tentang kamera tersembunyi dan alat sadap. Akutsu di sini tidak menyangkal karena hal itu diperlukan untuk berjaga-jaga adanya mata-mata di organisasi biro ini. Dia juga tidak akan menyebarkan privasi milik karyawannya sendiri kepada orang lain, terlebih Akutsu mengaku dirinya adalah gay, jadi dia tidak tertarik dengan tubuh wanita seperti Hoshizaki. Mendengar itu, apapun alasannya Hoshizaki ingin Akutsu melepas semua alat sadap dan kamera tersembunyi di rumahnya. Dia pun setuju untuk melakukan itu. Akutsu di sini sedikit penasaran dengan rasa umeboshi yang dibawa Sasaki. Setelah dicoba, ternyata Hoshizaki tidak merasa kalau umeboshi itu enak seperti yang Akutsu katakan, dan benar saja selera mereka berdua sangat berbeda karena Hoshizaki merasa sangat asam setelah memakannya. Terlihat kalau Hoshizaki di sini sedikit kesal karena dia baru tahu kalau Futari Shizuka ingin masuk ke dalam organisasi ini. Sepulang kerja, Sasaki berpapasan kembali dengan Futari Shizuka yang sudah menyadap rumah Sasaki. Dia juga tahu tentang keberadaan burung di rumahnya yang bahkan bisa bermain laptop sendiri dan bisa berbicara seperti manusia. Tapi Futari Shizuka di sini tidak ingin menjadikan hal itu sebagai ancaman bagi Sasaki karena saat ini dia membutuhkan bantuan Sasaki karena dirinya sudah diincar oleh organisasi lamanya. Shizuka juga bahkan sanggup untuk membayar Sasaki jika dia mau membantu karena dia adalah orang yang cukup kaya di negeri ini. Mendengar tawaran tersebut, Sasaki memang sedang membutuhkan koneksi atau afiliator untuk menukar mata uang di dunia lain dengan mata uang di bumi agar dia bisa mendapatkan cukup penghasilan di dunia ini. Jadi Sasaki pun di sini setuju untuk bekerja sama dan akan menemui Shizuka besok lagi. Setelah berbicara dengan Pichan tentang keuntungan kerjasama ini dan menghancurkan alat penyadap, besoknya Sasaki memperkenalkan Pichan kepada Shizuka. Sasaki dan Pichan di sini saling bernegosiasi tentang pertukaran barang seperti emas dan logam mulia lainnya dari dunia peri kepada Shizuka. Tapi Futari Shizuka tidak bisa memutuskannya sebelum dia melihat bentuk aslinya. Pichan di sini berjanji kalau dia akan menyediakan barangnya dalam waktu dekat. Akhirnya di sini adalah waktu wawancara Futari Shizuka dengan Akutsu untuk bisa masuk ke dalam biro organisasi paranormal pemerintah. Akutsu hanya memberikan pertanyaan singkat agar Futari Shizuka bisa meyakinkannya agar tidak mengkhianati organisasi.
Untuk saat ini, Shizuka akan diberikan kontrak sementara dan dia akan berada di bawah pengawasan Sasaki. Mendengar hal merepotkan itu, Sasaki sempat ingin menolaknya, namun Akusu terlalu sat-sat untuk memberikan solusi sehingga Sasaki tidak bisa menolak permintaan tersebut. Setelah itu, malamnya mereka berdua makan malam bersama sambil membahas beberapa hal dan Sasaki berjanji akan segera datang kepada Shizuka jika dia dalam bahaya menggunakan sihir teleportasi seperti gadis penyihir itu, dan hal itu membuat Shizuka tenang dari ancaman organisasi lamanya. Tidak lama dari itu, Hoshizaki tiba-tiba saja muncul. Dia sepertinya masih merasa waspada kepada Futari Shizuka di sini, tetapi alasan kenapa Hoshizaki mencari Sasaki yaitu karena dia ingin berterima kasih setelah menyelamatkannya waktu itu, dan Hoshizaki pun memberikan Sasaki telur gulung buatannya sendiri sebagai ucapan terima kasih. Sasaki pun di sini menerimanya dengan perasaan tulus, tetapi setelah kembali ke meja makan, telur itu malah dibagi juga kepada Futari Shizuka. Meski begitu, Sasaki memuji masakan buatan Hoshizaki karena enak dan dia merasa sedikit tersipu malu. Shizuka di sini sedikit menggoda Hoshizaki kalau dia sepertinya cemburu karena Sasaki dan Shizuka sedang berduaan di sini sebelumnya. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh Hoshizaki sambil malu-malu. Selanjutnya, Pichan sepertinya sudah mulai terpikat dengan sebuah film drama sejarah Jepang dan hal itu membuat Sasaki kegirangan juga karena Pichan terlihat sangat imut menurutnya. Di sisi lain, kerajaan Hertz juga sedang dalam kondisi genting karena peperangan melawan kekaisaran Ogen pun masih akan berlanjut. Oleh karena itu, Raja memberikan kebijakan baru di mana calon pewaris tahta diperbolehkan untuk ikut andil dalam politik dan yang mendapatkan prestasi lebih banyak dalam waktu 5 tahun ke depan, maka sang raja akan memberikan tahta kepadanya tanpa syarat. Hal ini membuat Count Muller terkejut, tetapi sang pangeran ke-1 sepertinya senang dengan kebijakan baru ini. Setelah itu, di sisi lainnya Mark sedang berjalan dengan salah satu bawahannya sambil membahas kejadian perang tempo hari, namun tiba-tiba hal itu membuat Mark hampir tertabrak, tetapi siapa sangka dia malah ditubuh menabrak rombongan kereta dari Count Dietrich yang di dalamnya ada manajer perusahaan dagang Herman. Setelah mempersiapkan barang dagangan Sasaki untuk Mark, tiba-tiba dia mendapatkan surat dari Count Muller supaya Sasaki bisa segera datang ke tempatnya. Di sana, Muller menjelaskan tentang kebijakan baru sang raja untuk hak pewaris tahta dan hal itu membuat pergerakan para bangsawan semakin intens lagi. Demi keamanan Sasaki dan Pichan, Muller di sini menyarankan Sasaki untuk pergi ke kerajaan Lunch supaya lebih aman dan Sasaki bisa mendirikan bisnis juga di sana. Sebab pertikaian antar bangsawan di negeri ini serta konflik dengan kekaisaran Ogen juga akan semakin memanas ke depannya. Mendengar itu, Sasaki berterima kasih atas perhatian dari Count Muller. Namun, dia tetap tidak akan pergi dari kerajaan Hertz ini karena dia memiliki kenalan di sini juga. Lalu, Sasaki di sini menawarkan barang dagangan baru yang dia bawa kali ini. Pichan pun di sini menenangkan Count Muller kalau tindakan mereka ini sudah bulat. Di saat mereka berbincang, terdapat tamu dan rekan Mark yang memberitahu informasi kalau Mark ditangkap akibat kecelakaan tadi dengan kereta kuda Count Dietrich. Inti dari permasalahan ini adalah si manajer perusahaan Herman merasa iri dengan pencapaian Mark yang sukses besar dalam hal bisnis dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai medan perang sebelumnya. Karena dia tidak ingin posisi ketua perusahaan Herman direbut oleh Mark yang lebih kompeten, dia pun pergi ke ibu kota untuk mendirikan cabang baru dengan bantuan Count Dietrich. Terlebih lagi, hal ini bisa menjadi kesempatan Count Dietrich untuk menyerang kediaman Count Muller. Karena sejak dulu, kedua keluarga ini selalu bertikai. Terlebih, Count Muller di sini mendukung pangeran kedua Adonis, sedangkan Count Dietrich mendukung pangeran ke-1. Mendengar itu, Sasaki ingin segera menemui Mark di penjara dan Muller memberikan sebuah belati yang artinya kata-kata Sasaki akan dianggap setara dengan mewakili Count Muller di sana. Dalam perjalanan, Sasaki di sini meminta kepada Pichan untuk menyerahkan masalah ini kepadanya sepenuhnya melalui jalur diplomasi. Tapi jika rencananya tidak berhasil, maka kekuatan Pichan akan menjadi kartu as bagi mereka yang bisa menyelamatkan Mark dari tujuan palsu itu. Sesampainya di penjara, Mark terlihat menderita, jadi Sasaki menyembuhkannya dengan sihir walaupun sempat dicurigai oleh si penjaga. Setelah itu, Sasaki meminta kepada si penjaga untuk mengirimkan pesan kepada Count Dietrich kalau dia ingin berbicara tentang permasalahan ini yang pasti negosiasi ini tidak akan merugikannya. Si penjaga pun akan menyampaikan pesan Sasaki kepada Count Dietrich walaupun awalnya dia diremehkan. Kemudian Sasaki bertemu dengan Joseph Kepler di Republik Lunch untuk mendiskusikan sesuatu, di mana di sana Sasaki ingin mendirikan perusahaan dagang di kota ini dengan bantuan perusahaan Kepler sebagai investornya.
Sasaki pun di sini bernegosiasi agar perusahaan Kepler mau menerima proposalnya di mana dia akan menjual barang-barang seperti ini kepada perusahaan Kepler juga, dan untuk pembayarannya bisa menjadi jaminan kalau Sasaki tidak akan merugikan ke perusahaan Kepler. Setelah bernegosiasi cukup panjang, akhirnya proposal Sasaki disetujui oleh Joseph Kepler karena hal ini terlihat menguntungkan juga, dan Sasaki pun ingin agar perusahaan dagangnya diberi nama sebagai perusahaan dagang Mark. Lalu, Sasaki berkeliling kota terlebih dahulu agar dia bisa mendapatkan informasi untuk membuka toko nantinya. Sasaki dan Pichan juga sepakat untuk menukar koin emas di dunia ini dengan mata uang di bumi karena jumlah emas di dunia ini sangatlah banyak dibanding bumi. Setelah uang tersebut dibuat menjadi emas batangan, maka masalah finansial di dua negara tidak akan menjadi hambatan lagi. Di sisi lain, putri Elsa sudah memberitahu Franz kalau Mark ditangkap oleh Count Dietrich, jadi ayahnya sudah berusaha bernegosiasi agar Mark bisa dibebaskan. Mendengar berita itu, Franz terlihat khawatir karena Mark sudah sangat baik kepadanya. Sorenya, Sasaki telah mempersiapkan emas yang sudah dibuat menjadi emas batangan, namun dia malah kedatangan putri Elsa yang penasaran dengan kondisi Mark di dalam penjara. Sasaki pun menjelaskan kalau dia sudah berusaha bersama Count Muller agar bisa segera membebaskan Mark karena sosok seperti Mark sangatlah penting bagi kota ini di masa depan dan aset kerajaan Hearst. Sialnya, Pichan yang sudah kembali dari bumi untuk mengabari Futari Shizuka malah tertangkap basah berbicara di depan putri Elsa. Hal itu membuat Elsa merasa semakin yakin kalau dulu dia tidak salah dengar saat Pichan berbicara. Karena sudah tidak bisa ngeles lagi, akhirnya Sasaki mau tidak mau memperkenalkan Pichan kepada Elsa sebagai familiarnya. Sasaki di sini masih merahasiakan Pichan sebagai inkarnasi dari Pier Carlo karena hal itu akan menjadi rumit nantinya jika Elsa mengetahui itu. Lalu, Sasaki pun memperingatkan agar putri Elsa merahasiakan hal ini, sebab jika sampai informasi ini bocor, maka Sasaki akan meninggalkan kota ini. Elsa pun di sini mengerti dan pamit dari Sasaki. Tapi lagi-lagi, Sasaki menerima tamu dari rekan Mark. Setelah itu, Sasaki sudah memaku semua petinya dan mereka pun pergi ke bumi dengan sihir teleportasi. Sesampainya di sana, Futari Shizuka telah menunggu dan ingin memeriksa barang bawaan Sasaki. Tetapi siapa sangka di dalamnya terdapat putri Elsa yang menyelinap masuk ke dalam peti tersebut. Hal itu tentu membuat Count Muller dan yang lainnya khawatir karena Elsa tiba-tiba saja menghilang dari Lane. Maksudnya menghilang dari rumahnya. Sasaki di sini terlihat kebingungan untuk menjelaskan situasinya kepada Futari Shizuka juga karena dia ingin merahasiakan keberadaan dunia lain kepada semua orang. Terlebih Shizuka juga orang yang tidak mudah dibodohi oleh tipuan murahan Sasaki. Jadi Pichan di sini berkata kalau Sasaki harus tenang karena dia tidak mengetahui bahasa dari dunia lain. Sebab omongan Sasaki bisa dimengerti oleh mereka juga karena kekuatan oleh Pichan. Jadi harusnya aman saja jika mereka berbicara menggunakan bahasa dunia lain karena Futari Shizuka juga tidak akan mengerti. Sasaki pun di sini ingin berbicara sebentar dengan Nona Elsa kepada Shizuka. Di sini Sasaki bertanya kenapa Nona Elsa bisa sampai ke sini. Lalu Elsa di sini menjelaskan kalau dia curiga kalau Sasaki adalah dalang dari penculikan Mark kepada Count Dietrich. Hal itu disebabkan saat Mark diculik, Sasaki berada di mansion dan sorenya dia menyimpan banyak emas sebagai bukti transaksi penjualan Mark. Namun Sasaki membantah hal itu karena dia tidak mungkin mengkhianati Count Muller dan membuang Mark. Alasan Sasaki membawa emas ini yaitu untuk menembus Mark agar dia bisa dibebaskan. Tapi dengan kedatangan Elsa di sini, maka transaksi dengan wanita bernama Futari Shizuka bisa terancam gagal. Elsa di sini merasa cukup bersalah setelah mendengar itu, tetapi Sasaki meyakinkan kalau dia akan melakukan sesuatu untuk ini. Namun tiba-tiba, Futari Shizuka mau menyerang Elsa. Untungnya, Shizuka beralasan kalau itu adalah candaan, tetapi Pichan tidak percaya akan hal itu dan bisa saja hal itu membunuhnya. Namun kali ini Pichan akan memberikan sebuah kutukan kepada Shizuka agar dia menjadi lebih patuh. Dan jika sampai dia berniat memusuhi Sasaki sedikit saja, maka tanda di tangannya akan menyebar ke seluruh tubuh sedikit demi sedikit tergantung tingkat permusuhannya. Jika sampai tersebar sepenuhnya, maka Futari Shizuka dipastikan akan menjadi gumpalan daging menjijikan. Meski sempat tidak percaya, tetapi setelah mencoba menyerang Sasaki sekali lagi, tanda kutukan itu mulai menyebar sedikit. Akhirnya Futari Shizuka di sini hanya bisa menurut karena dia tidak ingin berubah menjadi gumpalan daging.
Setelah itu Sasaki ingin mengajak Elsa kembali pulang, namun dia ingin mendengar penjelasan terlebih dahulu tentang tempat ini dan mereka sedang berada di mana. Sasaki di sini merasa tidak masalah menunjukkan sedikit kondisi kota kepadanya, lalu dia pun mengajak Elsa jalan-jalan. Di sana, Elsa akhirnya percaya kalau ini merupakan kampung halaman Sasaki karena di kerajaan manapun di dunianya tidak ada yang bisa semakmur ini. Sasaki pun di sini menjelaskan kalau dirinya pergi ke dunia lain itu untuk bersenang-senang dan ingin merasakan makanan lezat saja. Terlebih, dia ingin punya hubungan diplomatik yang baik dengan orang-orang di dunia lain. Elsa pun di sini mengerti dan percaya kepada kata-kata Sasaki. Tiba-tiba, Futari Shizuka di sini merasa kesal karena dia tidak diikut sertakan dalam percakapan ini. Sasaki di sini berusaha memujinya, namun dia diabaikan kembali. Setelah itu mereka jalan-jalan ke berbagai tempat. Namun karena tiba-tiba ada liputan live streaming yang ingin mewawancarai Elsa, Sasaki di sini mencoba melindunginya dan ingin segera pergi dari tempat ini. Tapi siapa sangka Elsa di sini secara tidak sengaja menggunakan sihirnya untuk menyelamatkan bocil kematian yang akan jatuh ke danau. Apesnya, hal itu terekam jelas oleh live streaming tadi, jadi Sasaki meminta Shizuka untuk menghapus bukti. Sasaki pun di sini telah meminta bantuan dari Biro agar bisa segera evakuasi, namun dia tidak menyangka kalau Biro ternyata sudah mengawasi mereka sejak lama dan datang dengan sangat cepat. Di kantor Biro, Sasaki mencoba mengeles dengan berkata kalau Elsa adalah kenalan dari Futari Shizuka yang memiliki kekuatan super dari negara lain. Meskipun di sini Akutsu menang secara sosial, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan kelebihan dari Futari Shizuka. Jadi dia akan menerima alasan itu sekarang. Akutsu di sini memberikan misi kepada Futari Shizuka untuk mengincar rekan organisasi lamanya yang telah menyabotase ruang kontrol waktu itu. Dan Shizuka di sini langsung menerimanya karena dengan menyelesaikan misi ini dia bisa direkrut secara resmi ke dalam Biro. Terlebih, Sasaki di sini disuruh untuk ikut membantu Shizuka dalam misi kali ini. Setelah itu, Putri Elsa ingin mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini karena dia ingin berguna untuk keluarganya juga jika bisa mempelajari kecanggihan dunia ini. Hal itu juga menurutnya perlu dilakukan agar dunianya tidak dalam bahaya jika diserang oleh negara secanggih Sasaki. Tapi Sasaki menolaknya karena setiap orang di sini diberikan nomor KTP agar bisa dideteksi sebagai penduduk tetap. Kalau sampai keberadaan Elsa yang tidak mempunyai nomor KTP, maka dia akan dijebloskan ke penjara. Selain itu, dunia Putri Elsa tidak selemah yang dia pikirkan karena di sana mempunyai sihir dan berbagai macam monster kuat. Jika negara ini menyerang menggunakan alat berat, maka di sana tinggal memasang pelindung saja dan mengirim monster yang tahan senjata api, maka semuanya akan dibereskan. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Pichan itu, Sasaki jadi sadar kalau mungkin dunianya lah yang sedang dalam bahaya kalau monster itu datang ke sini. Setelah mendengarkan semua penjelasan itu, Elsa akhirnya mengerti dan percaya kepada Sasaki dan Pichan. Sebelum pulang, Pichan di sini mengajak Elsa untuk mempelajari dunia ini lewat film kesukaannya. Futari Shizuka di sini datang setelah mengonfirmasi kalau emas yang diberikan oleh Sasaki sudah terjual dengan harga yang sesuai kesepakatan. Untuk kedepannya, Sasaki ingin terus memakai jasa Futari Shizuka menggunakan pertukaran barang. Dia pun akan memberikan upah jasa kepada Shizuka juga. Jadi Futari Shizuka menerima tawaran tersebut yang cukup menguntungkan. Karena sudah selesai, Sasaki pun akan mengirim Elsa pulang. Sesampainya di sana, Konmuller meminta maaf kepada Sasaki karena anaknya telah merepotkan mereka. Tapi Sasaki dan Pichan berkata kalau itu tidak masalah karena mereka lah yang lengah kali ini. Tidak lama dari itu, mereka kedatangan tamu dari manajer perusahaan Herman. Di sisi lain, Mark terlihat sudah sangat lesu. Untungnya, Franz di sini sering membawakan makanan untuk Mark berkat bantuan Sasaki dan Konmuller. Mark pun di sini berterima kasih dan akan berusaha memakannya agar tidak dimakan oleh tikus. Kembali lagi ke mansion, di sana manajer Herman ingin membawakan berita kalau Kondietrich telah memutuskan hukuman untuk Mark dalam 1 atau 2 hari dia akan dieksekusi mati. Mendengar itu, Konmuller merasa tidak terima dengan keputusan itu, tetapi si Herman ini bersandiwara pura-pura prihatin kepada Mark dan tidak ingin merepotkan mereka lagi akibat ulah anak buahnya di perusahaan Herman. Tapi dia juga mengatakan kalau membawa sebuah tebusan maka Kondietrich mungkin akan mempertimbangkan hal lain.
Setelah dia pergi, Kon Muller akan segera pergi ke Kon Dietrich untuk menawarkan kompensasi. Tetapi Sasaki di sini bertanya terlebih dahulu tentang watak Kon Dietrich yang sebenarnya, yang sudah bermusuhan dari generasi ke generasi dengan keluarga Muller akibat perebutan wilayah. Kon Muller pun di sini menjelaskan kalau Dietrich adalah orang yang sangat cerdas dalam politikus, tetapi dia juga berhati dingin. Jadi dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Sasaki merasa kalau sosok Kon Dietrich sangat relate dengan manajer di tempatnya bekerja yang mirip dengan seperti itu sifatnya. Oleh karena itu, Sasaki di sini mengajukan diri untuk ikut bernegosiasi dengan Kon Dietrich karena dia mempunyai suatu rencana. Di perjalanan, Sasaki membawa sebuah hadiah untuk diberikan kepada Kon Dietrich agar negosiasinya lancar. Setelah sampai di sana, Sasaki sempat melihat seseorang yang pulang dari kediaman Kon Dietrich. Saat masuk ke dalam rumah, Kon Dietrich di sini langsung berkata kalau dia tidak akan menangguhkan hukuman untuk Mark karena dia akan segera dieksekusi. Namun di sini Sasaki memperkenalkan diri sebagai pedagang mitra dari perusahaan Herman dan memberikan sebuah hadiah transceiver kepada Kon Dietrich yang terlihat sangat menyukai pemberiannya. Dia juga telah mendengar kalau Sasaki telah menyelamatkan Pangeran Adonis dari serangan musuh, jadi dia memuji Sasaki. Terlebih, Kon Dietrich mengetahui kalau barang-barang yang dijual Sasaki sangatlah berkualitas dan khas karena belum pernah terlihat di dunia ini. Oleh karena itu, Kon Dietrich memberikan sebuah tawaran kalau Sasaki mau menjual setiap produk yang Sasaki bawa kepadanya mulai sekarang, maka Mark bisa dibebaskan dari eksekusi. Tetapi kalau menolak, maka eksekusinya sudah pasti terjadi besok atau lusa. Kon Muller merasa hal itu cukup keterlaluan, tetapi Sasaki berkata kalau dia meminta waktu terlebih dahulu untuk hal itu. Karena Kon Dietrich cukup serakah, jadi dia pun akan memberikan waktu 1 bulan agar Sasaki mau berpihak kepadanya. Setelah pulang, Kon Muller di sini khawatir terhadap bisnis Sasaki ke depannya, tetapi Sasaki berkata kalau keselamatan Mark adalah yang lebih penting. Friends di sini datang karena mendengar Mark akan dieksekusi dan dia meminta penjelasan dari Sasaki. Sasaki pun berkata kalau dia akan melakukan sesuatu dalam waktu 2-3 minggu. Sasaki pun meminta bantuan Kon Muller untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, Pichan juga di sini akan membantu Sasaki dengan sepenuh hati, lalu berpesta daging Wagyu A5 nantinya. Sasaki pun di sini mengiyakan dan jika rencananya tidak berhasil, maka jalur kekerasan mungkin akan menjadi pilihan terakhir berkat bantuan Pichan. Di sisi lain, manajer Herman di sini kaget karena eksekusi Mark ditunda, tetapi Kon Dietrich menenangkannya karena dia menunggu persetujuan syarat dari mereka. Dia juga ingin Sasaki berpihak kepadanya agar kemenangan Pangeran ke-1 menjadi putra mahkota akan segera terwujud. Setelah itu, Sasaki telah membuat persiapan yang dibantu oleh Mai dari mansion Kon Muller yang bernama Mary. Mereka pun segera menuju ke perusahaan Joseph Kepler untuk membuat perusahaan baru seperti dalam kesepakatan tempo hari dengan dagangan ini sebagai jaminan. Di saat mereka berdiskusi, tiba-tiba seseorang yang sempat Sasaki lihat sebelumnya di kediaman Kon Dietrich datang. Ternyata dia adalah Matthias, orang yang bekerja di bank sentral. Dia juga teman Joseph sewaktu sekolah. Matthias di sini datang untuk membicarakan sesuatu tentang pinjaman dari salah satu penguasa di kerajaan Herz. Mendengar itu, Sasaki meminta izin untuk mendengarkan percakapannya juga karena dia merasa ini bisa menjadi sebuah petunjuk. Kembali lagi ke bumi, Otonari seperti biasa menunggu di luar karena suatu alasan. Dia merasa khawatir karena Om Sasaki tetangganya tidak pulang selama beberapa hari, tapi tiba-tiba dia mendengar Sasaki mengobrol dengan seseorang dari dalam kamarnya. Setelah keluar, dia menyapa Sasaki dan Sasaki pun menyapanya. Namun karena terburu-buru, Sasaki pun langsung pergi. Otonari di sini agak heran karena si Om Sasaki tidak pernah terlihat pulang dari depan sebelumnya, tetapi dia malah keluar dari dalam rumah. Di perjalanan, Sasaki ditelepon oleh Futari Shizuka karena waktu janjian dia sudah lewat 3 jam. Melihat waktu yang semakin cepat, Sasaki di sini meminta maaf karena terlambat dan akan segera menuju ke sana. Kembali lagi ke Isekai, Putri Elsa dan yang lainnya sedang menunggu kabar baik dari ayahnya dan Sasaki yang telah berusaha membebaskan Mark. Setelah datang, ayahnya terlihat bahagia yang menandakan kalau semua rencananya kemungkinan akan berhasil. Sedangkan Mark terlihat semakin tidak karuan setelah dipenjara cukup lama. Lalu di kediaman Kon Dietrich, si Herman merasa senang karena besok adalah tenggat waktu eksekusi Mark. Tapi Kon Dietrich di sini masih akan menunggu hingga akhir. Dia juga bertanya tentang pinjaman dari bank sentral yang jumlahnya cukup banyak kepada si Herman. Namun si Herman ini mengeles kalau itu untuk pembangunan toko di ibu kota. Meski begitu, Kon Dietrich tidak yakin kalau si Herman ini bisa membayarnya. Tidak lama dari itu, seorang pelayan memberikan kabar baik kepada Kon Dietrich.
Akhirnya hari H pun tiba di mana negosiasi terakhir akan dilakukan di restoran milik Sasaki untuk bisa menjamu Kondietrix dengan makanan khas dari daerah Sasaki. Dan jika kesepakatannya gagal, maka Mark yang ada di kereta akan segera dieksekusi nantinya. Tidak lama dari itu, Count Muller datang, tapi tidak disangka kalau sang pangeran Adonis pun ikut serta dalam kesepakatan kali ini. Setelah berbincang sejenak tentang keadaan negeri ini, Dietrich di sini bertanya kenapa pangeran kedua Adonis datang di sini. Pangeran Adonis pun di sini mengatakan kalau dia hanya ikut serta karena diundang untuk pesta makan dari Sasaki. Di sini, pangeran ingin meminta sesuatu kepada Kondietrix untuk bisa membereskan masalah Mark yang telah lancang kepadanya. Tentu saja, dari pihak Sasaki akan memberikan kompensasi yang setimpal agar semuanya tidak dirugikan. Namun, Kondietrix di sini tidak menerima saran tersebut dengan hormat karena dia sudah ada perjanjian dengan Sasaki jika ingin Mark dibebaskan. Maka Sasaki harus menjual semua barang dagangan kepadanya. Tapi Pangeran Adonis berkata kalau hal itu sepertinya tidak bisa dilakukan karena barang-barang yang dijual oleh Sasaki itu atas izin dari Pangeran Adonis. Selama ini Sasaki menjual barangnya lewat perusahaan dagang Herman dan Count Muller karena telah diberikan izin sebab mereka bisa dipercaya. Tapi jika Kondietrix mengatakan untuk menjual semua barang dagangannya kepada Sasaki, maka hal itu bisa saja mencoreng nama Pangeran Adonis. Meskipun tahu ini adalah tindakan balasan dari Sasaki, tetapi Kondietrix yang loyal kepada kerajaan tidak bisa mencoreng nama baik Pangeran Adonis meski dia berada di pihak pangeran pertama. Jadi dia akan mempertimbangkan kembali persyaratan itu dan menggantinya menjadi kompensasi sebanyak 1000 koin emas besar. Mendengar itu, baik Pangeran Adonis dan Count Muller merasa kalau jumlah tersebut terlalu banyak. Tapi Kondietrix di sini mengatakan kalau dia juga telah tercoreng namanya jika sampai hukuman itu dibebaskan begitu saja. Jadi hal ini adalah kompensasi yang setimpal menurutnya. Sasaki dengan percaya diri mengatakan kalau dia akan membayar kompensasi tersebut dengan senang hati. Kondietrix di sini kaget karena Sasaki menerima tawaran harga itu tanpa menawar. Dia curiga kalau Sasaki hanya menggertak saja, tetapi Sasaki dengan yakin mengatakan kalau dia sanggup membayar 5 koin emas besar di sini sebagai uang muka dan sisanya akan dibayar minggu depan. Pangeran Adonis dan Count Muller mengatakan kalau hal itu terlalu berlebihan kepada Sasaki, namun Sasaki mengatakan 1000 koin emas besar itu sepadan dengan pembebasan Mark sebab dia akan menjadi peran penting di masa depan kerajaan Hearst ini. Jika mereka kehilangan Mark di sini, maka kerajaan Hearst pasti akan sangat merugi sebab negara tetangga yang selalu ingin berperang dengan negara ini pasti akan sangat diuntungkan. Kondietrix di sini heran kenapa Sasaki sampai seloyal itu dengan negara ini, padahal ini bukanlah negaranya. Di sini Sasaki menjawab kalau dia tidak ingin negara ini hilang atau direbut oleh penjajah dan yang terpenting adalah semua orang yang ada di sini adalah sama-sama warga dan bangsawan dari kerajaan Hearst. Jadi menurutnya tidak perlu terlalu berlarut-larut dalam masalah seperti ini. Mendengar itu Pangeran Adonis merasa senang dengan perkataan nasionalis Sasaki. Terlebih Kondietrix juga merasa tercerahkan oleh nasionalis Sasaki dan dia akan membebaskan Mark tanpa kompensasi apapun karena kepentingan kerajaan Hearst lebih penting dari nilai uang itu. Dan dia menantikan masa depan yang cerah seperti yang dikatakan oleh Sasaki ke depannya melalui Mark. Tapi sepertinya si Herman tidak terima dengan keputusan ini sebab dia sudah bertaruh banyak agar si Mark itu bisa dieksekusi. Dia mengancam akan memberitahu bangsawan lain dari pihak pangeran pertama untuk mengusut tuntas kejadian ini. Hal ini membuat Kondietrix marah sebab dia diancam oleh si Herman yang takut posisinya direbut oleh Mark yang lebih berprestasi. Dalam perdebatan ini, tiba-tiba pemilik perusahaan dagang Kepler datang untuk bertemu dengan Sasaki. Semua orang terkejut dengan kedatangan Joseph Kepler karena perusahaan dagang Kepler sangatlah terkenal di dunia. Terlebih, kekuatan Republik Lund sangatlah beda jauh levelnya dengan kerajaan Hearst dan kekaisaran Ogen. Bisa dibilang mereka sudah menuju ke negara maju sedangkan di sini masih menganut sistem monarki. Dengan kedatangannya saja merupakan sebuah kehormatan yang besar yang bahkan raja dan kerajaan Hearst pun belum sempat dapat kesempatan ini. Kedatangan Joseph Kepler di sini memang bukan tanpa alasan, di mana dia sebenarnya ingin membantu Sasaki yang terlihat kesulitan dalam menangani situasi kali ini. Jadi, Joseph Kepler di sini mengambil langkah untuk memeriksa pengeluaran dari Kondietrix dan perusahaan dagang Herman selama perang berlangsung kemarin. Dengan bantuan Joseph juga, perusahaan dagang Mark akan segera didirikan dalam waktu dekat di Republik Lund. Hal ini membuat semua orang terkejut karena mereka baru mengetahui kalau Sasaki mau membentuk perusahaan dagang Mark di sana.
Hal itu tentu akan menjadi sumber keuntungan luar biasa bagi kerajaan ini dan Pangeran Adonis. Kondiatrik dan perusahaan dagang Herman hanya bisa terkejut mendengar semua itu. Joseph di sini sudah tidak sabar berbicara dengan Mark yang dimaksud Sasaki, lalu mereka pun menemui Mark bersama di luar. Setelah dibebaskan, Mark merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Sasaki. Tidak lama dia langsung diajak diskusi bersama Joseph mengenai perusahaan barunya. Sasaki di sini tidak menyangka kalau sosok Joseph Kepler sangatlah luar biasa di dunia ini. Untungnya dia berada di pihaknya. Akhirnya dengan ini mereka akan segera meresmikan perusahaan dagang Mark secepatnya di Republic Lunch. Pichan di sini memberikan pujian kepada Sasaki yang rencananya telah berhasil. Sasaki di sini mengungkapkan kalau rencananya memang untuk meminta Pangeran Adonis hadir sebagai orang yang berpengaruh, lalu dia akan memanfaatkan rasa patriotisme Kondiatrik dan juga meminta bantuan Joseph supaya menyelidiki hutang dari Kondiatrik yang cukup banyak pasca perang walaupun sebagian telah dilunasi. Dengan semua koneksi itu, Sasaki akhirnya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, dan apabila semua rencananya gagal, maka sudah dipasti kekuatan Pichan akan dibutuhkan untuk menangani situasi ini. Dia juga berterima kasih kepada Futari Shizuka yang telah menyiapkan barang yang Sasaki pesan dengan cepat, agar langkah terakhirnya bisa berjalan lancar. Dengan hasil ini, Sasaki pun mengajak Pichan untuk berpesta Wagyu L5 sebagai perayaan, dan mereka akan menyelidiki distorsi waktu yang semakin singkat perbedaannya antara bumi dan dunia lain. Selanjutnya, ketika Sasaki pulang berpesta, tiba-tiba dia ditelepon oleh Futari Shizuka dengan panik yang meminta bantuannya. Sesampainya di lokasi, Sasaki kaget karena kediaman Shizuka telah hancur akibat serangan dari organisasi lamanya. Untungnya, Futari Shizuka di sini masih selamat dan hanya mendapatkan luka tembak saja. Dia berterima kasih karena Sasaki betulan datang di saat dia dalam bahaya. Sasaki pun di sini menjawab sambil menyembuhkan luka Shizuka kalau ini adalah sebuah perjanjian untuk melindungi Futari Shizuka sesuai kesepakatan. Shizuka di sini terkejut karena Sasaki juga bahkan punya skill penyembuhan, namun dia tetap akan merahasiakannya karena kesetiaannya tidak berubah sebab kutukan di tangannya tetap sama seperti awal dan tidak menyebar. Di sini, Futari Shizuka ingin menangkap salah satu orang dari kelompoknya sesuai yang diperintahkan Akutsu. Namun sialnya, muncul seorang om-om lainnya yang menurut Shizuka dia sangatlah kuat. Jadi dia menyarankan untuk mundur karena merasa tidak akan bisa menang melawan top leader di organisasi selamanya yang mengincarnya sekarang. Tapi Pichan berkata kalau dia akan melakukan sesuatu juga di sini. Shizuka di sini memberitahu kalau kekuatan om-om kacamata itu bisa merealisasikan khayalannya. Meski tidak seperti sihir, namun dia tetap bisa menggunakan kekuatan yang batasannya bahkan tidak diketahui sampai sekarang. Pria itu ingin Shizuka kembali, namun Shizuka mengatakan kalau dia tidak ingin kembali ke organisasi lamanya. Oleh karena itu, dia membuat salinan percis Shizuka menggunakan kekuatan khayalannya. Di sini, Sasaki dan Futari Shizuka sepakat untuk kabur terlebih dahulu sebab dia merasa walaupun klonnya bisa dikalahkan, tetapi dia bisa membuatnya lagi dan lagi. Lalu mereka pun pergi menggunakan sihir teleportasi. Setelah itu, mereka tiba di gudang penyimpanan milik Futari Shizuka. Pichan bertanya tentang kekuatan pria tadi, apakah dia bisa mewujudkan fenomena alam juga atau tidak. Namun setahu Shizuka, hal itu tidak mungkin. Di sini, Shizuka memberikan penawaran kepada Sasaki kalau sampai Sasaki membantunya masuk ke dalam biro pemerintahan, maka dia akan membantu transaksi Sasaki sampai kapanpun meski harus membangun markas di luar negeri. Karena sama-sama menguntungkan, jadi Sasaki merasa tidak ada salahnya bekerja sama sampai akhir dengan Shizuka. Tapi yang membuat Sasaki heran adalah kenapa pria itu tahu kalau Shizuka mengincar salah satu pengguna kekuatan super dari organisasi lamanya. Dan di sini mereka mulai curiga kepada satu orang. Tidak lama kemudian, si om kacamata itu datang menggunakan klon dari organisasinya untuk berpindah ke tempat ini. Sasaki bertanya bagaimana dia tahu tempat ini dan si om itu menjawab kalau dia tahu dari kenalannya. Mendengar itu, Sasaki mengonfirmasi sesuatu karena yang tahu lokasi ini hanyalah Akutsu saja selain mereka yang ada di sini. Jadi, Sasaki tahu kalau si om ini mempunyai hubungan dengan Akutsu dari biro pemerintah. Dia juga sepertinya tidak menyangkal, tetapi Sasaki masih bingung apa tujuan mereka berdua bekerja sama di dua organisasi yang berbeda. Yang pasti, pergerakan Sasaki sewaktu berjalan dengan Elsa tempo hari juga sepertinya sudah diketahui oleh Akutsu. Di saat Sasaki ingin berpindah tempat ke tempat lain, tiba-tiba pria itu melempar lusinan bom yang membuat semua orang terkejut. Untungnya,
Pichan di sini tahu kalau itu adalah bom karena dia sering internetan, jadi dia bisa menanganinya dengan cukup mudah. Melihat kejeniusan Pichan, Sasaki di sini ingin memberikan dia handphone agar Pichan bisa lebih mudah mencari informasi juga selain dari laptop. Mereka pun setuju untuk membeli setelah kejadian ini selesai. Pichan di sini ingin segera menghabisi orang itu, tetapi Shizuka berkata kalau dia mungkin akan sulit dikalahkan. Akhirnya Pichan di sini maju dalam mode tempur melawan si om-om kacamata. Dan si om itu menyangka kalau kekuatan Sasaki itu berada dalam bentuk familiarnya. Lalu dia mulai merapal sebuah mantra sihir yang sepertinya Sasaki kenal. Untungnya sihir itu berhasil dihancurkan oleh Pichan. Shizuka di sini juga tahu kalau mantra yang dikeluarkan oleh si om itu mirip dengan salah satu mantra di game yang dia mainkan. Mendengar itu, Sasaki pun menjadi yakin juga mantra itu berasal dari game yang dia mainkan karena dia juga memainkan game tersebut. Jadi memang benar kalau si om itu tidak bisa sihir, namun karena cincin yang dibuat oleh khayalannya, maka dia bisa menggunakan sihir seperti di dalam game. Setelah itu, si om mengeluarkan bola api besar untuk menyerang. Sasaki langsung membuat pelindung agar mereka tidak terkena dampaknya. Lalu, sihir itu berhasil ditangkis dengan mudah layaknya debu oleh Pichan. Hal itu membuat si om kaget karena burung di depannya sangat kuat dan tidak manuk akal. Pichan pun di sini langsung menyerang balik, tetapi ternyata si om ini malah membuat cincin baru untuk pertahanan. Tidak lama dia membuat pedang yang dikenal oleh Shizuka juga karena itu merupakan item dari game kesukaannya yang lain, dimana jika sampai terkena tebasannya saja, maka baik orang ataupun benda akan segera menghilangkan keberadaannya jika tertebas. Si om di sini agak kesal karena Shizuka juga tahu efek dari pedang ini, tetapi Pichan sepertinya tidak peduli dan mulai tertarik dengan pengguna kekuatan super. Lalu, di sini Pichan sedikit lengah dan terkena tebasan pedang dari khayalan om kacamata itu. Sasaki sangat panik karena Pichan mungkin saja akan menghilang dari dunia ini, tetapi Pichan menenangkan Sasaki kalau dia tidak apa-apa. Lalu, si om itu terkejut karena burung itu bisa memantulkan serangannya. Dia heran kenapa ada familiar yang sangat sekuat ini, dan Pichan menjelaskan sambil menceramahi kalau dia masih mempunyai beberapa cara untuk menghadapi kekuatan si om yang masih keheranan ini. Setelah melihat Pichan yang bisa menyembuhkan diri juga, akhirnya si om itu menyerah untuk bertarung lagi karena dia merasa tidak mungkin untuk menang. Dia juga akan melepaskan Shizuka untuk bergabung dengan Biro tanpa mengusiknya lagi sebab dia tidak mau bertarung sampai mempertaruhkan nyawa di sini. Sasaki di sini meminta si om untuk memberikan bukti kalau Shizuka tidak akan diserang lagi, dan si om itu berkata kalau dia akan memberitahu atasan mereka walaupun sedikit merepotkan. Mendengar jawaban itu, Sasaki jadi tahu kalau hubungan Akutsu dan orang ini tidak begitu dekat. Jadi Sasaki menawarkan diri agar mereka tidak bermusuhan lagi ke depannya sebab kekuatan yang baru saja dia lihat di sini tidak diketahui oleh Biro juga. Jika dia berjanji tidak membocorkannya, maka Sasaki ingin berhubungan baik dengan organisasi mereka juga. Karena tidak mempunyai pilihan lain dan cukup menguntungkan juga, akhirnya si om kacamata itu menyetujui permintaan Sasaki. Sesuai dengan perjanjian, Shizuka di sini akan selalu membantu Sasaki ke depannya dalam transaksi bahan yang diperlukan oleh Sasaki. Dia juga tidak akan menjadi musuh dengan Sasaki karena sudah tahu betapa kuatnya mereka. Terlebih, bisnis yang Sasaki sedang jalankan sangatlah menguntungkan dirinya juga, jadi semua ini masih win-win solution. Di sini Sasaki meminta 300 ton gula pasir dalam waktu 1 minggu kepada Shizuka dan dia akan segera menyiapkannya. Tidak lama, Sasaki ditelepon oleh Hoshizaki yang panik karena 2 gadis penyihir sedang menyerang kantor biro pemerintah. Dia ingin Sasaki dan Futari Shizuka datang menggunakan helikopter yang sudah dikirimkan oleh pihak biro. Sasaki dan Futari Shizuka pun langsung menuju TKP yang sudah dikepung oleh pasukan khusus biro dan mereka memberitahukan ada teroris yang mengebom di sekitar sini. Jadi warga sipil tidak ada yang berkeliaran supaya keberadaan pengguna kekuatan super juga tidak tersebar. Sasaki di sini masih teringat kata-kata si gadis penyihir yang ingin membunuh semua pengguna kekuatan super. Lalu tiba-tiba serangan itu membuat semua orang terkejut. Setelah turun, Sasaki langsung diperintahkan bergabung dengan Hoshizaki. Namun Sasaki di sini meminta Pichan berjaga di rumah karena dia tidak ingin kekuatan Pichan terungkap. Meskipun jika dia ikut, 2 gadis penyihir itu mungkin bisa dikalahkan dengan mudah menggunakan sihir teleport kepada Shizuka, tetapi Sasaki mengurungkan niatnya.
Di dalam gedung, Hoshizaki berusaha untuk menahan dua gadis penyihir, namun sepertinya baik dia dan anak buahnya sangatlah kerepotan sebab mereka tidak bisa menyerang akibat salah satu gadis penyihir itu menggunakan sihir barier. Di sisi lain, Akutsu dan tim Monitori mencoba memberikan arahan lain supaya mereka bisa membunuh pertahanan musuh. Di saat yang sama, Sasaki bersama Futari Shizuka berhasil sampai di lokasi tanpa diketahui oleh dua gadis penyihir itu. Di sini, Shizuka menanyakan tentang rencana Sasaki, dan Sasaki di sini telah memikirkan sebuah ide untuk mengeluarkan mereka dari barrier itu tanpa menghancurkannya dari luar dengan cara memasukkan air dalam barrier itu menggunakan sihirnya. Lalu, Shizuka akan menyentuh mereka menggunakan kekuatan energi drainnya, dan salah satu dari mereka akan pingsan saat disentuh. Dengan begitu, mereka pasti akan mundur. Sasaki di sini meminta juga kepada Shizuka agar tidak membunuh mereka berdua. Walaupun merepotkan, dia pun akan menuruti perintah Sasaki. Setelah itu, Sasaki memberikan kode kepada Akutsu lewat kamera pengawas. Dia pun segera memberi perintah kepada Hoshizaki dan timnya untuk mengalihkan perhatian musuh. Saat dua gadis itu perhatiannya teralihkan, Sasaki langsung melakukan rapalan dan dua gadis penyihir itu kaget dan langsung melubangi bariernya supaya si air tidak menenggelamkan mereka. Tetapi Sasaki dengan sigap menutup lubang-lubang itu dengan sihir es miliknya. Di saat itu pula, Futari Shizuka langsung datang untuk mencoba untuk menggapai si gadis rambut pink Sayoko agar terkena oleh kekuatannya. Di saat si gadis melihat sosok Sasaki sebagai om-om penyihir, dia pun langsung terkena sentuhan Shizuka. Hal itu membuat si gadis penyihir satunya murka dan langsung menyerang Sasaki. Untungnya Sasaki berhasil menahan serangan itu. Shizuka pun di sini menggertak agar mereka bisa segera mundur, tetapi sepertinya si gadis penyihir itu marah dan akan mengingat wajah Shizuka. Akhirnya dia pun pergi. Namun setelah itu Hoshizaki dan anak buahnya malah mengepung Futari Shizuka karena dia masih belum bisa dipercaya. Untungnya, Akutsu di sini datang dan berterima kasih kepada mereka berdua karena telah mengusir dua gadis penyihir itu walaupun dia sebenarnya ingin menangkap mereka berdua. Sasaki di sini bertanya kenapa mereka mengincar kantor biro dan Akutsu di sini menjelaskan kalau mereka sepertinya mempunyai pihak lain yang telah memberitahu keberadaan markas, apalagi sejak dulu memang si gadis penyihir ini selalu mengincar anggota biro pemerintah. Mendengar itu, Futari Shizuka berkata kalau biro pasti membutuhkan kekuatan baru sebab dua gadis penyihir itu sepertinya akan datang lagi menyerang. Akutsu pun di sini setuju dan dia akan menjadikan Futari Shizuka sebagai anggota PNS resmi dari biro pemerintah. Futari Shizuka pun di sini merasa senang karena akhirnya bisa diterima. Kemudian, Akutsu menyerahkan detail penjelasan kepada Sasaki untuk melakukan prosedur pelatihan di biro paranormal pemerintah. Setelah itu, Sasaki diinterogasi oleh Akutsu tentang kekuatan membuat air dalam pelindung tadi, dan Sasaki di sini mengeles kalau dia bisa melakukan itu sebab mempelajarinya dari biro. Jika dia terus-menerus menggunakan kekuatannya, maka kekuatan super Sasaki bisa berevolusi. Akutsu pun di sini mengerti, lalu dia pun bertanya lagi kepada Sasaki dan Shizuka kenapa ada di tempat mencurigakan saat dijemput tadi. Dan Sasaki di sini menjawab kalau dia sedang berurusan dengan organisasi lama Shizuka yang mengincarnya. Tapi Sasaki di sini tahu kalau si Akutsu ini bisa menerima Futari Shizuka dengan mudah juga, pasti berkat pesan dari si om-om kacamata tadi yang disuruh Sasaki untuk memberikan bukti kalau Futari Shizuka tidak berada dalam lingkup organisasi lamanya. Setelah ini Sasaki disuruh untuk menulis laporan kepada biro nantinya. Setelah pulang, Sasaki baru menyadari kalau dirinya telah menjadi agen ganda 3 sebab mempunyai banyak tugas di biro pemerintah. Sesampainya di rumah, seperti biasa Otonari yang ada di depan pintu rumahnya masih menyapa Sasaki. Dia berkata kalau di rumah Sasaki seperti terdengar seorang laki-laki yang berbicara sendiri. Namun Sasaki di sini langsung mengalihkan perhatiannya dengan cara memberikan makan dan minuman kepada Otonari. Dia tidak menyangka kalau suara di dalam rumah bisa bocor keluar. Jadi Sasaki akan menyuruh Pichan untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya. Di dalam rumah, Sasaki memberikan sedikit laporan tentang kerjaannya kepada Pichan. Lalu mereka masak sabu-sabu menggunakan daging wagyu A5 kesukaan Pichan untuk merayakan misi kemarin. Sasaki di sini teringat akan pertemuan pertamanya dengan Pichan hingga sekarang yang ternyata sudah melewati berbagai macam situasi dan kondisi di dua dunia. Hal itu membuat Sasaki senang karena dia bisa mendapatkan peliharaan imut dan juga Sasaki mampu menggunakan sihir yang bisa digunakan untuk menikmati kehidupan santainya di masa depan setelah mengumpulkan banyak dana di Isekai sebagai pedagang.
Setelah itu, Sasaki diberikan data tentang perbedaan waktu di sini dan di isekai yang kian menyempit, di mana dulunya 1 hari di bumi maka setara dengan 30 hari di isekai. Tapi semakin kesini jarak waktunya semakin memendek dan akan menjadi sama dengan bumi dalam waktu setengah tahun jika terus memendek seperti ini. Setelah itu, di saat Sasaki menyalakan TV, dia tidak menyangka kalau ada berita tentang kemunculan monster Lizardman yang seharusnya tidak ada di bumi. Di saat itu pula, Sasaki mendapatkan telepon dari Akutsu, sedangkan di sisi lain ternyata kamar yang ditempati oleh Otonari tinggal telah dimasuki oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai ras iblis. Dia berkata kalau Otonari akan dijadikan utusannya sebagai orang yang akan melawan malaikat di sini. Oke guys, itu adalah alur cerita dari Sasaki Topi-chan season ke-1-nya. Anime ini sangatlah layak mendapatkan season keduanya karena alur cerita dan animasinya ini sangat oke banget. Pokoknya wajib dinantikan kelanjutan dari perjalanan Sasaki untuk terus berjualan di isekai bersama sang pahlawan Mahardika Bintang Pierre Carlo. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe sekarang karena channel ini sedang menuju ke 100.000 subscriber guys. Let's go! Oh iya, sebelum videonya berakhir, sekali lagi izinkan admin untuk berterima kasih kepada kalian yang telah support dengan cara menjadi langganan, nyawer di Saweria, atau kalian juga bisa membantu channel ini dengan cara membeli produk di bawah yang pasti kualitasnya sangat oke dan bisa membuat kalian tambah keren pastinya. Terima kasih juga yang udah subscribe dan setia dengan channel ini. Oke guys, see you again di video selanjutnya dan adios.